Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Semua bersih hidup jadi nyaman. Dengan sub materinya adalah ingin tahu tentang tohara. Sebelumnya like and share, subscribe. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa like and subscribe. Hari ini kita akan bahas tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang. Seorang muslim tentunya yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Dari suci badannya, suci tempatnya, dan sebagainya. Kalau hadas nggak boleh tawaf tadi. Jalan, badannya harus suci, pakaiannya harus suci, dan tempatnya harus suci. Baru bisa melaksanakan ibadah sholat. Toharoh meliputi dua hal, yaitu apa aja yo? Dua hal. Toharoh najis dan toharoh dari hadas. Jadi dari najis dan hadas. Jadi suci dari najis dan hadas. Najis ada macam-macamnya. Najis ada 3 di sini. 1, najis mukhafafah atau najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya atau ASI ya. Mensucikannya cukup mudah. Cukup dengan mempercikan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Dikasih air aja, dicipratin air aja, itu sudah suci. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis pertengahan. Contohnya jenis ini adalah najis darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai. Bangkai apa? Bangkai binatang yang najis. Bukan belalang sama ikan ya. Najis ini ada 2. Najis hukmiyah tidak terlihat, hanya yakin dialiri air. Terus apalagi? Seperti apa yang hukmiyah tadi? Hukumnya seperti kalau umumnya dialiri air sudah suci, ya sudah suci. Jadi ketika kena darah sedikit ya, jangan yang banyak. Diairin airnya selesai. Najis ini tidak disucikan sampai hilang bentuk, bau, dan rasanya. Tadi ketika darah ternyata banyak nempel, sampai hilang darahnya. Namun ketika ada digigit nyamuk, udah basuh air selesai. Itu najis mukhafafah hukmiyah dan najis ainiyah. Tapi kalau ainiyah harus selesai hilang semua bekasnya, bentuk dan baunya, bahkan rasanya. Yang ketiga, najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari, mohon maaf, anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dari antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. 7 kali harus pakai air. Mensucikan hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Apa saja itu? Hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila melakukan 4 perkara.
yaitu kubul dan dubur. Maksudnya apa? Kubul dan dubur itu hadas kecil. Kalau hadas kecil itu menggunakannya pakai disucikan saja, nggak perlu mandi. Kalau hadas besar pakai mandi. Kubul dan dubur maksudnya itu ketika kalian ke belakang dan ke depan. Tuh kita terkena hadas kecil. Hilang akal kalian tertidur, bukannya gila ya, tapi hilang akal karena tertidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi ketika antara laki-laki dan perempuan bersentuhan kulitnya, itu dikatakan hadas atau batal wudhunya. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jadi memakai telapak tangan yang depan itu membatalkan wudhu. Tuh, melakukannya dengan wudhu dan tayamum. Jika nggak bisa wudhu ya pakai tayamum. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, keluarnya mani. Laki-laki perempuan keluar mani ya harus mandi. Yang ketiga haid untuk perempuan. 4 melahirkan juga untuk perempuan. 5 nifas untuk perempuan, dan wafat untuk laki-laki dan perempuan. Wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Niatnya apa? Naitul ghusla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Ada banyak niatnya. Tapi kita harus tahu macam-macam dari macam-macam darah pada perempuan. Perempuan itu ada macam-macam darahnya, bukan A, B, atau O, tapi darah perempuan dari macam-macamnya adalah pertama darah haid. Perempuan mengalami haid antara 1 sampai dengan 15 hari. Darah nifas setelah melahirkan. Jadi ketika perempuan melahirkan itu ada darah nifas, ada darah wiladah dan yang lain-lain. Dan selanjutnya darah istikhadah, keluarnya darah secara tidak normal. Yaitu maksudnya apa? Tidak normal di dalam waktu tidak mengeluarkan haid. Bagi perempuan yang mengalami darah haid dan nifas, maka tidak melakukan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Mau sunnah juga enggak, wajib apalagi. Tetapi apabila darah istihadah, harus melakukan ibadah secara biasa. Beda ya, istihadah dengan haid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, belajar kita udah selesai. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kebersihan kalian dan kesucian diri kalian. Jangan lupa ibadah. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas di bagian ini adalah ringkaslah tadi pembahasan bab yang ketiga. Tulislah niat wudhu dan artinya, dan tulislah niat mandi wajib besertanya. Dikerjakan pada Google Classroom. Selamat belajar anak-anakku semua. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan kesehatan Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.